Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Muhammad Nova Irfan di segmen Teori Cocokologi. Kali ini kita akan masuk nih ke dunia yang sering disebut-sebut sebagai nepotisme atau oligarki, tapi sebenarnya lebih dari itu. Sebuah fenomena di mana politik tidak hanya tentang demokrasi, tetapi juga tentang keturunan. Hari ini kita akan bicara soal dinasti politik. Coba kalian bayangkan pemimpin politik itu jatuh, lalu digantikan oleh yang baru. Tapi siapa yang menggantikan? Bukan orang baru, melainkan anak, cucu, atau bahkan sepupu mereka. Ini seperti episode reality show politik yang tak berujung, di mana kursi kekuasaan seolah-olah sudah punya nama keluarga yang tetap. Tetapi apakah ini kebetulan atau semua sudah diatur sejak awal? Mari kita bahas di teori cocokologi. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan dinasti politik. Fenomena ini bukan baru terjadi sekarang, tapi dari zaman kekaisaran hingga politik modern, dari timur hingga barat. Satu hal selalu terjadi, kekuasaan berpindah tapi tetap dalam satu keluarga. Apakah ini cara rahasia untuk menjaga stabilitas atau justru cara halus untuk menyimpan kekuasaan? Dalam cocokologi kali ini, kita akan lihat apakah dinasti politik itu sebenarnya tak lebih dari strategi lama yang dikemas ulang, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Dan tentu saja kita akan coba mencocokkan dengan dampak yang ditinggalkan oleh dinasti politik dalam sistem demokrasi modern. Sekarang, mari kita mundur jauh ke masa lampau. Ke masa di mana kata demokrasi mungkin aja belum ada pada kamus manusia. Inilah saatnya kita menggali sejarah dari dinasti politik. Kalau kita lihat ke belakang, dinasti politik bukanlah sesuatu yang baru. Fenomena ini ada sejak zaman kekaisaran kuno. Mulai dari Mesir dengan dinasti Ptolemaic, Tiongkok dengan dinasti Han, hingga kekaisaran Romawi. Semua punya satu persamaan, yakni kekuasaan berpindah, tapi tetap dalam satu garis keluarga. Saat itu, pemimpin tidak boleh dipilih oleh rakyat, melainkan ditentukan oleh darah biru. Tapi tunggu dulu nih, disinilah pertanyaan pertama itu muncul. Apakah ini semua hanya cara kuno untuk mempertahankan kestabilan politik? Atau apakah dari sini kita melihat pola dinasti yang terus berlanjut hingga zaman modern? Zaman kuno mungkin sudah tidak relevan lagi nih dengan demokrasi saat ini. Tapi apakah benar demikian? Coba kita cocokkan. Di masa kini, fenomena dinasti politik tidak hilang begitu saja. Malah semakin berkembang di berbagai negara dengan sistem demokrasi sekalipun. Contohnya, keluarga Kennedy di Amerika, Gandhi di India, Marcos di Filipina, Naruto di Hokage. Nah, apakah ini kebetulan semata? Apakah sistem demokrasi modern sebenarnya memiliki akar-akar yang tak bisa lepas dari tradisi dinasti kekuasaan? Lihat saja, dalam setiap negara ada keluarga-keluarga yang seolah-olah memiliki warisan politik. Mereka bukan hanya dikenal, tapi berulang kali memegang kekuasaan. Ini seperti ada benang merah yang tidak putus sejak zaman kaisar hingga presiden masa kini. Dan ini yang akan kita cocokkan. Benarkah semua ini demi menjaga kestabilan negara? Atau lebih kepada menjaga monopoli kekuasaan keluarga? Teori cocokologi pertama, dinasti politik bukan sekedar kebetulan sejarah. Ini lebih dari sekedar anak yang ingin mengikuti jejak orang tuanya. Ini soal kekuasaan yang turun-temurun, yang terus berlangsung di bawah radar sistem demokrasi. Ini bukan teori konspirasi, ini fakta sejarah yang cocok banget kalau kita pikir-pikir. Jadi apa dampaknya ketika kekuasaan selalu berada di tangan satu keluarga? Mari kita lanjut ke teori cocokologi berikutnya. Setelah kita cocokkan sejarahnya, sekarang mari kita lihat nih dampak yang sebenarnya terjadi ketika dinasti politik itu bertahan di sistem yang katanya demokrasi. Apakah dinasti politik hanya kebetulan kekuasaan atau sebenarnya ada efek nyata yang terasa bagi rakyat biasa? Kita tahu demokrasi pada dasarnya itu adalah tentang kebebasan memilih pemimpin. Bahkan siapapun dari latar belakang manapun bisa punya kesempatan untuk memimpin. Tapi kalau yang terpilih lagi dan lagi berasal dari keluarga yang sama, benarkah ini masih demokrasi? Di sini kita masuk ke teori cocokologi kedua. Dinasti politik ini bisa mempengaruhi bukan hanya jalannya pemerintahan, tapi juga kesehatan demokrasi itu sendiri. Kita lihat contoh nih di banyak negara, misalnya Filipina.
di mana nama-nama besar seperti Marcos dan Aquino mendominasi panggung politik selama beberapa dekade. Di Indonesia, kita pun sering nih dengan fenomena politik di berbagai daerah. Bentar, ini salah skrip nggak sih? Masih? Yang 186. Ini kayaknya bukan Indonesia deh. Kayaknya ini Konoha ini harusnya, bener nggak sih? Salah, ini ganti skripnya ya. Taruna Komandan. Ganti. Oke. Di Konoha, kita pun tidak asing dengan fenomena politik dinasti di berbagai daerah, di mana kekuasaan keluarga menjadi warisan yang terus diwariskan, seolah-olah posisi pemerintahan adalah milik keluarga. Yap, bener. Pertanyaannya, apakah dampaknya bagi sistem demokrasi kita? Apakah ada manfaatnya? Pertama, kita lihat dari sisi positif dulu. Banyak yang berargumen bahwa dinasti politik bisa menjaga kesinambungan kebijakan. Jika anggota keluarga memiliki latar belakang politik yang kuat, ini bisa memberikan stabilitas dan pengalaman pemerintahan yang lebih baik. Mereka sudah tahu cara kerja sistem, punya akses juga ke jaringan yang luas, dan mungkin juga bisa lebih dipercaya oleh rakyat karena memiliki nama besar keluarganya. Ini bukan hanya soal tradisi, tapi soal pengalaman yang diwariskan. Tapi, tunggu dulu. Ini cocokologi kedua kita. Apa dampaknya terhadap partisipasi politik ketika posisi-posisi penting dikuasai oleh keluarga yang sama? Ini bisa membatasi kesempatan bagi kandidat baru untuk bersaing secara adil. Bagi mereka yang bukan berasal dari darah politik, mungkin akan menghadapi rintangan besar dalam mengakses kekuasaan. Ini bisa memperlemah kompetensi yang sehat dalam sistem demokrasi. Demokrasi ideal seharusnya memungkinkan siapa saja, bukan hanya untuk mereka yang punya nama besar atau koneksi keluarga untuk mendapatkan kesempatan memimpin. Kalau dinasti politik terus bertahan, kita bisa melihat adanya penurunan partisipasi politik dari kelompok yang bukan bagian dari elit tersebut. Tak hanya itu, dinasti politik juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Ketika satu keluarga mendominasi, bisa saja terjadi kolusi atau nepotisme yang merusak kepercayaan publik. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan mungkin lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada rakyat secara keseluruhan. Jadi, cocokologi kedua kita, dinasti politik mungkin memberikan stabilitas dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang bisa melemahkan demokrasi itu sendiri. Kita harus bertanya, apakah ini benar-benar memiliki pilihan bebas ketika kekuasaan selalu berada di tangan keluarga yang sama? Betul tidak? Tidak betul. Pertanyaannya yang harus kita cocokkan sekarang adalah, apakah dinasti politik ini memang secara alami muncul dari stabilitas? Atau apakah ini strategi untuk menjaga kekuasaan dan keuntungan tetap di tangan segelintir keluarga? Untuk menjawabnya, kita harus lihat bukan hanya dampak pada demokrasi, tapi juga dampaknya pada kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, mari kita cocokkan dengan teori terakhir kita. Sekarang kita masuk ke teori cocokologi terakhir, dinasti politik, dan dampaknya terhadap kebijakan publik. Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemimpin dari keluarga dinasti itu benar-benar kepentingan rakyat? Atau hanya memperkuat cengkrama keluarga di kursi kekuasaan? Coba kita cocokkan. Ketika satu keluarga itu terus-menerus berkuasa, ada kemungkinan kan kebijakan yang mereka buat lebih banyak menguntungkan jaringan mereka sendiri daripada rakyat secara umum. Kalau kita lihat dari banyak negara, keluarga politik itu cenderung mempertahankan kebijakan yang memperkokoh pengaruh mereka, seperti kebijakan pembangunan yang tampak menguntungkan, tapi di balik layar proyek tersebut dikerjakan oleh kroni-kroni mereka sendiri. Akhirnya yang diuntungkan adalah segelintir orang saja. Mari kita cocokkan beberapa contoh nyata. Di Filipina, saat keluarga Marcos berkuasa, ada banyak kebijakan publik yang tampaknya pro rakyat. Pembangunan infrastruktur besar-besaran misalnya. Namun di balik itu, korupsi dan penyelewengan anggaran terjadi dalam skala besar, yang justru memperkaya segelintir orang, termasuk keluarga mereka. Bener deh, kayaknya cocok di daerah salah satu pulau di sini nggak sih? Ya, yang jadi tempat baru. Baru apa tuh? Tidak berbeda dengan kasus lain, di mana kebijakan yang sekilas tampak seperti untuk kebaikan umum, seringkali justru memperkuat cengkerama kekuasaan keluarga politik tersebut. Dan ini bukan kebetulan. Kawan-kawan, ada pola yang bisa kita lihat di sini. Keluarga yang terus berkuasa hingga mengontrol distribusi sumber daya dan kesempatan, bahkan mempengaruhi siapa yang dapat mengakses pendidikan, proyek bisnis, hingga posisi pemerintahan.
Cocok kan? Kebijakan publik yang dibuat oleh dinasti politik seringkali memiliki dampak jangka panjang yang tidak terlalu positif bagi masyarakat luas. Misalnya, anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan seringkali justru digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang terlihat hebat, tapi lebih menguntungkan jaringan kekuasaan mereka. Ini adalah teori cocokologi terakhir kita. Dinasti politik bisa menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Jadi apa nih kesimpulannya? Apakah dinasti politik ini benar-benar hanya fenomena yang secara alami muncul dalam politik? Atau sebenarnya ini adalah strategi canggih untuk menjaga kekuasaan tetap terkonsentrasi dalam lingkaran tertentu? Dampaknya jelas, kebijakan publik yang seharusnya melayani kepentingan semua orang itu bisa berubah menjadi alat untuk memperkaya dan memperkuat dinasti itu sendiri. Dari sini kita hanya bertanya, bagaimana kita bisa mencegah kekuasaan yang terkonsentrasi ini agar tidak merugikan masyarakat luas? Bisakah demokrasi melawan pengaruh dinasti politik atau justru malah memperkuatnya? Apakah benar kebijakan yang dibuat oleh dinasti politik adalah untuk kebaikan publik? Atau apakah ini semua hanya bagian teori dari cocokologi kekuasaan yang dipertahankan dengan cara halus? Nah, inilah akhir dari teori cocokologi kita kali ini. Dinasti politik bukan hanya sekedar soal nama besar. Ini adalah fenomena yang berkelanjutan. Ingat ya, nah ini berkelanjutan. Di mana kekuasaan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Pertanyaannya, apakah ini baik atau buruk untuk demokrasi dan kebijakan publik? Apakah kita hanya menjadi penonton dari skenario politik yang sudah diatur sejak lama? Nah, jadi gimana nih buat kalian? Buat aku sih ya, ini akan ada dua sudut pandang nih. Ada baik dan buruknya, ada positif dan negatifnya tentu saja. Positifnya adalah, si para penerusnya ini kan memiliki relasi yang dekat nih dengan kepemimpinan sebelumnya gitu. Kayak udah punya relasi yang tinggi lah, jadi mempertahankan kondisi yang bagus dan melanjutkan perubahan yang bagus, harusnya kan demikian gitu. Nah tapi kan negatifnya yang udah disampaikan juga gitu, jadi nggak baik untuk jangka panjang bagi masyarakat gitu. Kalau misalkan nanti ujung-ujungnya baik lagi ke kekuasaan, pengaruh ya begitulah intinya, malah kalian udah paham, mereka udah dewasa gitu. Nah itulah dia 3 cocokologi kita tentang dinasti politik. Sekarang saatnya kamu yang menentukan nih, apakah semua itu cocok atau sekedar kebetulan saja? Sampai jumpa di segmen cocokologi lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!